Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, masih melanjutkan bab keempat. Ibu pada hari ini akan menjelaskan mengenai hukum kolom dan medan listrik. Tolong disimak ya. Hukum kolom adalah gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua buah benda bermuatan listrik, atau biasa kita sebut dengan gaya kolom. Hukum kolom ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Ia adalah ahli fisika yang berkebangsaan Prancis. Dari hasil percobaan Charles disimpulkan bahwa gaya listrik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik yang sebanding dengan besarnya muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan. Bisa kalian lihat di sini terdapat dua muatan. Yang gambar yang paling kiri yakni muatan positif dan negatif. Muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik, jadi panahnya saling bertemu. Sedangkan muatan yang sesama jenis yakni muatan positif dan positif serta muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, maka akan saling tolak-menolak. Itu tadi akan menghasilkan gaya tolak-menolak, dan kalau muatannya berbeda akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Ini adalah rumus dari hukum kolom, yakni F sama dengan K kecil dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F adalah gaya kolom, satuannya Newton, Q adalah muatan listrik, satuannya kolom, Q1 adalah muatan yang ke-1, Q2 adalah muatan yang kedua. R adalah jarak antar muatan listrik, satuannya meter. K adalah konstanta, besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Jika diketahui di atas sebuah meja terdapat dua benda yang memiliki muatan listrik, masing-masing memiliki muatan sebesar 4 dikali 10 pangkat min 6 dan 8 dikali 10 pangkat min 4, di mana jarak yang dimiliki oleh kedua benda tersebut adalah 8 cm. Hitunglah berapa besar gaya kolom yang dihasilkan. Kita masukkan ke rumus. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K di sini tetap ya anak-anak. Jadi di semua soal K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9. Kita masukkan Q1 4 kali 10 pangkat min 6, Q2 8 kali 10 pangkat min 4. R-nya karena di sini satuannya cm, kita jadikan ke meter. Sehingga dari 8 cm menjadi 8 dikali 10 pangkat min 2, baru kita kuadratkan. Lalu hasilnya yakni 9 dikali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 4 kali 8 kali 10 pangkat min 4 dibagi 64 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 atas sama bawah bisa kita coret. 8 dan 64 bisa kita sederhanakan. 4 dan 8 bisa kita sederhanakan. 4 di atas, 8 di bawah bisa kita sederhanakan. Sehingga hasilnya yakni 45 dikali 10 pangkat 2 Newton. Dari mana 45? Dari 9 dibagi 2, yakni 4,5 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. Sehingga 4,5 dikali 10 pangkat 3. Agar tidak menjadi koma, menjadi 45 kali 10 pangkat 2. Sini ada yang tanyakan. Gaya kolom yang tadi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak muatan. Ini adalah rumus jika terdapat dua gaya kolom.
yakni F sama F aksen atau F petik 1 itu disebut F aksen. Bagaimana cari F aksen? Jadi langsung aja pakai rumus F aksen sama dengan R dibagi R aksen dikuadratkan dikali F. Medan listrik. Keberadaan gaya listrik atau gaya kolom di sekitar benda bermuatan listrik membuat adanya medan listrik. Muatan listrik dapat bernilai negatif, tidak dapat muatan, dan negatif. Pada muatan positif, garis-garis medan listrik berarah dari menuju keluar. Sedangkan pada muatan negatif, garis-garis medan listrik berarah menuju masuk. Jadi bisa kita simpulkan medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang jika muatan listrik lain diletakkan di ruangan ini, maka akan terjadi gaya listrik. Nah, bisa kalian lihat untuk muatan positif bertemu dengan muatan positif, garis-garis gayanya akan keluar, panahnya keluar dari muatan. Karena positif bertemu positif, yakni saling tolak menolak. Jadi garis-garis gayanya saling bertolak belakang. Sedangkan muatan positif dan negatif bertemu saling tarik-menarik, maka garis gayanya seperti membentuk lingkaran. Bisa kalian lihat gambar muatan positif yang paling bawah. Di situ garis-garis gayanya yakni keluar dari muatan. Panahnya keluar, sedangkan muatan negatif garis-garis gayanya masuk ke dalam muatan. Ini adalah rumus kuat medan listrik. E besar sama dengan F besar dibagi Q, atau E besar sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. F adalah gaya kolom atau gaya tarik-menarik, gaya tolak-menolak antar muatan, satuannya Newton. Q adalah muatan listrik, satuannya kolom. K adalah konstanta, yakni 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per J kuadrat. Ini adalah contoh soal dari kuat medan listrik. Diketahui gaya listrik sebesar 400 Newton mampu memindahkan muatan listrik benda sebesar 5 kolom. Tentukan medan listrik yang berada di sekitar benda tersebut. Jadi di sini yang diketahui adalah gaya listrik F dan muatan listrik Q. Jadi langsung aja kita pakai rumus yang pertama. E sama dengan F per Q. E sama dengan 400 Newton per 5 kolom. 400 dibagi 5 yakni 80, sehingga E sama dengan 80 Newton per kolom. Jadi kuat medan listrik di benda tersebut yakni 80 Newton per kolom. Dari sini ada yang tanyakan. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan mudah untuk berputus asa. Jangan mudah untuk menyerah. Jika terdapat kesulitan, jika ada yang kurang paham, bisa langsung bertanya ke nomor WA Ibu. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.